Lagi dengan saya Matias Putra di Wisdom minggu ini. Oke. Jadi apa kabar dan saya berharap teman-teman sehat walafiat dan disertai oleh Maha Pencipta tentunya ya. Dan kembali hari ini di hari Minggu yang indah ini kita akan kembali membuat sebuah renungan wisdom agar hidup kita semakin hari boleh semakin bijaksana tentunya. Tentu apa yang saya sampaikan kalau Anda tidak setuju ya tidak apa-apa karena itu masing-masing punya prinsip dan hidup adalah pilihan bukan ya. Kalau Anda merasa hal yang positif Anda terima, kalau enggak ya Anda buang. Kalau ada hal-hal yang menyakitkan mohon ya dia maafkan atau diampuni ya. Jadi kalau Anda mengampuni saya, Tuhan pasti mengampuni Anda. Kalau Anda tidak mengampuni saya, Tuhan juga tidak akan mengampuni Anda. Ngancam nih ya. Oke, baiklah kita hidup saling memaafkan dan saling mengasihi. Bukankah itu yang paling indah yang dikehendaki oleh pencipta tentunya. Baik, sahabat wisdom. Seperti minggu-minggu lalu, bahkan dari tahun-tahun lalu, saya selalu membawa wisdom tentang peramalan. Banyak pakar pendapat mengatakan tahun ini 2023 adalah tahun akan kiamat ya, di mana mereka memprediksi banyak persoalan dan memang sampai hari ini masih terjadi. Kita melihat pakar ekonomi mengatakan Indonesia, maaf, bahkan dunia ya, kita bersyukur Indonesia sampai saat ini masih lebih baik daripada yang lain. Tapi kondisi dunia di mana menurut data IMF bahwa hampir sepertiga negara-negara dunia sudah mengalami kelaparan dari tahun lalu. Dan ini sudah terjadi dan kita melihat bahwa negara-negara maju pun seperti Eropa, Inggris itu telah mengalami banyak persoalan ekonomi juga ya. Dan ada banyak sudah mengalami kelaparan, bahkan negara-negara maju pun sudah mengajukan diri untuk menjadi debitor untuk IMF ya. Artinya mereka mau minta uang, pinjam duit kayak kita memohon ke bank begitu. Oke, belum lagi perang antara Rusia dan Ukraina berakhir sampai hari ini sehingga kita melihat inflasi dunia masih tinggi, minyak dunia pun masih tinggi dan kita melihat ada banyak persoalan dari sisi ekonomi, kemudian kita juga melihat bagaimana sisi peradilan atau pengadilan di Indonesia. Kita nggak usah lihat jauh-jauh ya, di mana kita dipertontonkan dari tahun lalu yang menggemparkan antara polisi, tembak polisi yang sidang sampai hari ini belum kelar-kelar. Kemudian kita juga melihat bagaimana kecewanya untuk putusan yang artinya penuntutan yang dijatuhkan kepada masing-masing terdakwa ya, seperti Eliezer ya, PC dan Sambo dan geng-gengnya ya. Dan kita melihat lagi bagaimana pengadilan membebaskan seorang yang dianggap telah menipu uang masyarakat lebih dari 100 triliun yaitu Hendrik Surya. Dan tentu itu sangat mengecewakan apalagi menjadi nasabahnya ya. Dulu saya sempat jadi nasabahnya cuman hanya 1-2 tahun untung saya sudah karena butuh duit ambil duit jadi aman ya. Oke. Kemudian belum lagi kita lihat sekarang kasus lagi masalah tadinya polisi tembak polisi, sekarang lagi ada persoalan viral lagi di medsos yang mengatakan polisi peras polisi lagi ya. Aduh, kalau polisi aja diperas bagaimana kitanya ya. Kalau punya kasus ya sebagai masyarakat biasa. Ya, begitulah ya. Beberapa waktu lalu saya selalu mengatakan bahwa di tempat pengadilan pun tidak akan mendapatkan keadilan ya, sebagaimana juga disampaikan oleh Wisdom, sebuah statement yang disampaikan oleh Raja Sulaiman ya. Kemudian kita melihat lagi saat ini ya, minggu lalu saya mengatakan betulkah dunia akan kiamat di tahun ini, dan Minggu kalau nggak salah Senin apa Selasa terjadi gempa di Turki. Nah, kita bisa lihat kondisinya ya. Ini ada video. Inilah kondisi Turki di sana dan kita prihatin ya, dan kita berdoa agar keluarga yang mengalami musibah ini boleh dikuatkan oleh Tuhan yang Maha Esa.
dan mereka boleh dihibur ya. Dan itu korbannya lebih dari 10.000 orang kelihatannya, dan masih banyak korban-korban yang hilang belum sempat ditemukan. Dan kita ya sangat ini ya, tentu kita merasa ini adalah sebuah penderitaan yang ya nggak bisa dibayangkan ya bagi keluarga yang mengalami, dan kita hanya bisa berdoa agar betul-betul mereka dikeluarkan oleh Tuhan ya. Oke, nah sekarang teman-teman, bagaimana? Apakah benar bahwa kiamat sudah dimulai di awal tahun ini? Ya, kalau memang itu terjadi, lalu kita gimana? Kan pertanyaan itu yang penting ya. Dan bagaimana kita menyelamatkan diri ya, teman-teman, kalau kita melihat kondisi saat ini ya. Bahkan saya membaca lagi, kita tidak tahu kenapa ini gempa, ada juga yang mengatakan mencurigai ini gempa buatan manusia lagi ya. Kalau kita melihat kekuatan-kekuatan dunia saat ini, kekuatan-kekuatan militer, kekuatan-kekuatan teknologi, yaitu bisa saja terjadi kecurigaan itu. Oleh karena apa? Oleh karena kita melihat dunia pun antar negara mulai memanas ya, terutama negara-negara besar seperti Amerika, Rusia, Cina. Ini tiga negara ini kalau terlibat di dalamnya maka dunia hancur ya. Oleh karena masing-masing memiliki kekuatan nuklir yang luar biasa. Nah, kita melihat teman-teman, beberapa waktu yang lalu seorang jenderal dari Amerika mengatakan bahwa tahun 2024, dari tahun depan, dia sangat yakin bahwa Amerika akan berperang dengan Cina. Mungkin yang berhubungan dengan Taiwan. Kemudian kita juga melihat baru-baru ini katanya itu balon yang dikirim dari Cina itu adalah balon mata-mata sampai ditembak oleh Amerika, dan ini mulai memanas lagi. Lalu kita melihat lagi bagaimana Rusia dengan Ukraina yang sebenarnya juga sudah mulai mengeluarkan ancaman kepada NATO dan lain sebagainya. Dan teman-teman, potensi-potensi kiamat ya tentu sangat nyata, dan tanda-tanda gejala-gejala dunia kiamat pun sangat nyata. Kalau ini terjadi, apa daya kita? Ya, kita punya senjata pun tidak bisa apa-apa, apalagi kita nggak memiliki apa-apa. Ya. Apa kekuatan kita? Oke, nah satu-satunya kekuatan mari kita mendengarkan sebuah wisdom dari statement Raja Sulaiman yang mau saya bacakan ya. Di sini dikatakan, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Raja Sulaiman menyerukan, ya, selama kita masih muda, mari kita ingat Tuhan kita, pencipta kita. Oleh karena dialah yang memiliki kekuatan dan segala-galanya. Teman, manusia tidak berdaya, semua kita hasil ciptaannya ya, dan hanya dialah yang mampu mengontrol, menguasai seluruh alam semesta termasuk kehidupan saudara dan saya. Nah, teman-teman, saya pikir ini sangat menarik ya, sebab seperti kita katakan bahwa kehidupan kita di dunia ini adalah sangat rapuh dan sangat terbatas ya. Selain kita hidup ini begitu singkat, namun kita melihat perkembangan ya, terutama fokus kepada gejala-gejala dunia ini akan hancur ya. Itu sudah sangat nyata. Dan beberapa minggu yang lalu bahkan itu saya mengutip juga sebuah wisdom daripada papanya Raja Sulaiman, yaitu Raja Daud. Dia juga mengatakan, dari manakah datangnya pertolongan selain daripada Tuhan gitu ya. Oleh karena Tuhan itu adalah gunung batuku katanya dan benteng pertahananku. Kenapa? Karena hanya Tuhanlah yang mampu melindungi kita. Diri kita tidak bisa apa-apa, orang tua kita apalagi. Manusia hidup semakin hari bukan semakin kuat tapi semakin lemah, semakin ya kasarnya semakin tua kan begitu kan. Jadi satu-satunya adalah kita menemukan Tuhan kita yang hidup. Kita bisa bersandar, bisa berlindung kepada Dia. Dan minggu yang lalu kalau teman-teman bisa lihat wisdom sebelumnya di kanan atas ya, klik di situ, di mana bahwa oleh Raja Daud dikatakan bahwa Tuhan yang hidup itu seperti gembala ya, di mana dia akan melindungi domba-domba
pengembalanya seperti kita ya, sebagai domba-dombanya Tuhan, dia akan melindungi kita dari mala bahaya. Dan dia akan menyelamatkan kita ketika kita jatuh di dalam malapetaka. Oleh sebab itu, teman-teman, mari jangan mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Ya, mari kita hidup mencari Tuhan dan kembali kepada Tuhan jika kita sudah jauh, dan ya sudahlah ya kan, jangan hidup di dalam sebuah kebencian lagi ya, hidup di dalam sebuah memandang orang lain itu adalah seolah-olah tidak layak, hanya kita yang layak gitu ya. Nah, itu Tuhan tidak menghendaki begitu, saya berpikir. Tetapi marilah Tuhan mengharapkan kita sama-sama boleh kembali, mari kita temukan pencipta kita, karena dia adalah maha pengasih dan maha penyayang. Dan kita ya, sebagai umatnya, tentu tugas kita adalah mari kita melaksanakan kasih sayang yang Tuhan boleh titipkan ke dalam kita, dan kita boleh saling mengasihi antara satu yang lain dan saling mengingatkan agar kita boleh sama-sama kembali mengandalkan Tuhan itu sendiri. Oke, demikian teman-teman, sahabat wisdom dimanapun Anda berada, salam sukses dan salam wisdom buat kita semua.